Alhamdulillah, pada subuh hari ini kita bisa melanjutkan kembali daripada pembahasan kita berkenaan dengan surah-surah yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Al-Hadiyatu Wasittun min Surahil Quran, Surat As-Saff, surah yang ke-61 daripada surah-surah yang ada di dalam Al-Quranul Karim, yaitu surah yang bernama As-Saff. Ini surah madaniyatun, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesudah hijrah dari Mekah ke Madinah. Wa ayatuha, dan ayat-ayatnya berjumlah 14 ayat. Ma makna As-Saff? As-Saff itu artinya adalah barisan. Sebagaimana yang biasa kita dengar, rapatkan barisan, ujar imam kalau hendak solat berjamaah. Bagaimana yang sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qala Allah taala fi Qur'anil Karim, sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwal azizul hakim. Ujar Allah Subhanahu wa taala bertasbih, mensucikan Allah sesuatu yang ada di langit dan sesuatu yang ada di bumi, semuanya itu mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal azizul hakim, dan Allah itu maha perkasa dan maha bijaksana. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Hai orang-orang yang beriman, kenapa kalian mengata, kenapa kalian mengucapkan, kenapa kalian berbicara sesuatu yang tidak kalian perbuat? Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kemurkaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala bahawa kamu itu mengata, mengucapkan, berbicara sesuatu yang tidak kamu lakukan. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berperang di jalan Allah. Mereka itu berbaris dengan rapi seolah-olah mereka itu adalah bangunan yang rata dan kokoh. Saffan ka'annahum bunyanun marsus. Demikianlah surah ini kenapa dinamakan dengan As-Saff, sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Qurtubi menyampaikan kepada kita, menjelaskan tentang ayat yang demikian, yuzibu ala kulli man alzama nafsahu. Nah, ujarnya ini ayat mewajibkan atas tiap-tiap orang yang melazimkan akan dirinya satu perbuatan yang taat, bahawa dia sendiri pun menunaikan dengan taat itu. Jadi maksudnya adalah an-nazar, nazar. Ini ayat artinya, ujar imam, tentang perihal nazar. Kerana banyak orang yang berbicara nazar tapi ternyata dirinya sendiri tidak ditepatinya, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Ujar Allah, kenapa kalian mengata sesuatu yang tidak kalian perbuat? Nah, nazar itu apa artinya? Seringkali kita bernazar, wa iltimazu muslimin mukallafin rasyidin qurbatan lam tata'ayyan. Nazar itu adalah mewajibkan seseorang muslim atas dirinya yang mana dia baligh, berakal, dia mewajibkan satu ibadah yang mana ibadah itu tidak fardu ain atasnya, ibadah itu sunat diwajibkannya. Nah, itu nazar. Imma bilafdin munazzaz, ada kalanya bernazar itu dengan lafaz yang langsung, wa yusamma nazratan baburin, namanya nazar tabarrur. Wa imma biladzin muallaq, ada kalanya nazar itu dengan lafaz yang digantungkan, wa yusamma nazar mujazat, dinamakan dengan nazar mujazah. Jadi bernazar itu adalah pertama yang mesti dinazarkan itu semacam ibadah. Ibadah itu pula yang tidak wajib dan dilafazkannya, diucapkannya. Kalau hanya di dalam hati belum bisa dikatakan itu nazar. Nazar itu tidak perlu ada saksi, yang penting diucapkan. Walaupun tidak ada orang yang mendengarkan, cukup kita sendiri, yang penting diucapkan. Dan yang dinazarkan itu adalah ibadah sunat. Nah, perlu juga kita belajar bersama-sama perihal tentang nazar ini. Yang pertama ada nazar tabarrur, nazar yang langsung. Contohnya, nazartu an asuma yauma isnain, aku bernazar puasa hari Senin. Nah, wajib baginya puasa hari tersebut. Padahal puasa hari Senin itu kan hukumnya sunat, cuman karena sudah diucapkannya nazartu, aku bernazar, jadi puasa pada hari itu hukumnya jadi wajib baginya. Dan kemudian yang kedua ada nazartu mujazah. Ujarnya, in syafanillah fanajartu, jika aku disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada penyakitku, maka aku bernazar memberikan makan 40 orang anak yatim. Nah, ini namanya nazar yang bergantung, menunggu sehat. Kalau sudah sehat baru dia bernazar, tidak nazar secara langsung. Nah, ini nazar yang seperti ini adalah sebahagian ulama mengatakan ini sunat. Bila aku sehat disembuhkan Allah penyakitku, maka aku bersedekah memberikan makan orang fakir, miskin dan anak yatim. Dan ada juga pendapat yang mengatakan nazar seperti itu makruh hukumnya. Kenapa bisa jadi makruh? Karena ini orang pelit, menunggu sembuh baru hendak berbuat baik kepada orang, baru hendak bersedekah dan lainnya. Waktu sakit baru hendak bersedekah, itu pun menunggu sembuh dahulu. Kenapa tidak pas sakit itu langsung saja bernazar hendak memberikan orang makan? Kenapa hendak menunggu sehat dahulu? Nah, nazar seperti ini ada sebahagian mengatakan hukumnya makruh. Nah, nazar tadi adalah musti ibadah yang sunnah. Contohnya lagi, ada orang hendak bernazar, kalau aku nanti lulus sekolah, aku mendapatkan nilai yang bagus, aku hendak potong rambut. Nah, ini tidak wajib dilakukan nazarnya, karena potong rambut, bergundul atau botak itu hal yang mubah, bukan perkara ibadah yang sunat. Namun ada saja bergundul, potong rambut, botak itu menjadi sunat kalau dalam 3 keadaan. Yang pertama, orang kafir masuk Islam, dia gundul botak, itu sunat. Yang kedua, anak-anak yang baru lahir. Dan yang ketiga, orang tahallul, manasik dan segala macam daripada mengerjakan perkara umrah atau haji. Nah, lain daripada itu tidak sunat. Jadi apabila nazar itu tidak dilaksanakannya dengan segera sampai dia mati, maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Al-Quran, kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la
la taf'alun. Kemurkaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala bahawa kamu itu mengucapkan, berbicara sesuatu yang tidak kamu lakukan. Wa qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Nah, Nabi kita menjelaskan ini ayat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasatun yadhhakullahu ilaihim. Ujar baginda Rasulullah, ada 3 perkara yang membuatkan Allah Subhanahu wa ta'ala sangat senang, sangat gembira kepada 3 perkara ini. Yang pertama, ujar Nabi, al-qaumu ijastafu lis-salah. Kaum para jemaah bila sudah mereka itu bersatu, bersaf, berbaris rapi ketika hendak salat berjamaah. Nah, ini Allah sangat suka, Allah sangat senang. Kemudian yang kedua, wal qaum ijastafu lil qitalil musyrikin. Suatu kaum, suatu pasukan yang sudah siap berbaris rapi hendak melawan kaum orang-orang musyrik. Yang ketiga, wa rajulun yaqumu ila salati fi zawfil lail. Seseorang yang bangun malam semata-mata hendak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dia ini istiqamah dalam ibadahnya di tengah malam, ini orang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sangat dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah sangat suka dan sangat senang kepada ini orang. Ujar Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Demikianlah, mudah-mudahan kita semua ini senantiasa diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi orang-orang yang benar dalam bersabar kepada Allah dan bersungguh-sungguh dalam takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terkhusus dalam perkara nazar tadi. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ja'al akhir kalamina la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahassanna bizil izzati wal jabarut wa atasanna birabbil malakut wa tawakkalna ala al-hayy alladhi la yamut. Allahumma musrif anna hadha al-waba wa qina sharra ar-rada wa nazzil min at-ta'ni wat-ta'un wal-bala' bi lutfika ya latif ya khabir innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu bika min shururihim. Allahumma baddid shamlahum wa farriq jam'ahum wa saddid kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alayhim kalbahum min kilabik ya qahhar ya jabbar ya muntaqim ya Allah. Allahumma ya munzil al-kitab wa ya mujri as-sahab wa ya hazim al-ahzab ihzimhum wa ansurna 'alayhim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wal afu minkum al-hadith siratul mustaqim. Assalamu alaikum warahmatullahi